Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat ya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan mengomentari sebuah perkataan dari Habib, yang mana Habib ini katanya sudah meminum darah Rasulullah SAW. Subhanallah ya, perkataan ini sungguh-sungguh tidak masuk akal, karena Rasulullah SAW itu sudah wafat sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi secara logika mana mungkin darah Rasulullah SAW itu masih ada, dan Habib ini katanya belum lama meminum darah Rasulullah SAW. Dari melihat fenomena-fenomena sekarang ini sahabatnya, saya agak-agak aneh dengan para Habib saat ini. Jadi yang mana para habaib ini bukannya gencar untuk mendakwakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi malah mereka banyak sekali bertabaruk dan mengambil berkah-berkah peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW, yaitu seperti contoh di zaman sekarang, seperti banyak yang terjadi, mereka mengambil bukan ilmunya, tapi seperti rambutnya, sendalnya, telapak kakinya, bahkan darahnya. Coba kita simak videonya sahabat ya, bagaimana Habib ini sudah meminum darah Rasulullah SAW katanya. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyikapi masalah ini sahabat ya, ada komentar dari seorang ustadz, yang mana ustadz ini dari Malaysia, yaitu Ustadz Dr. Rozaimi Ramli. Dan Ustadz Rozaimi mengatakan bahwa beliau tidak percaya dengan perkataan Habib ini, yang mana Habib ini telah meminum darah Rasulullah SAW. Dan Ustadz Rozaimi Ramli ini berani untuk tes DNA katanya. Bagaimana mungkin darah Rasulullah SAW itu masih ada sampai sekarang? Coba kita simak bagaimana Ustadz dari Malaysia mengomentari pernyataan habaib ini yang telah meminum darah Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi SAW tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi. Mujurlah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi, dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Darah Nabi bekam tu, Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Kau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang, memang ada. Dan sebahagian ulama mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama ada yang kata Nabi tak perintahkan, tapi dia minum. Nabi tak suruh pun, tapi Nabi tak larang lah. Nabi tak marah lah. Tapi ada sebahagian ulama kata dia maghlubul hal, dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah, maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi persoalannya, betulkah minum tu darah Nabi? 1400 tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat, pakak berebut lah orang nak minum. Dan pakak berebut lah orang nak minum. Dan bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa banyak, berapa gila Nabi tinggal darah dia? Ada juga yang kata jangan fitnah, dekat komen dekat page saya, orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya pun nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu. Kalau betul itu darah Nabi dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test.
Panggil mana-mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah dia, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama, sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama. Kita boleh buat. Mungkin ramai juga orang nak buat kan. Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni, cintakan sunnah dia. Punyalah orang duk cari kan. Orang duk cari ni baka kuda Nabi, cari serban Nabi, cari sepatu Nabi, cari darah Nabi, cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong macam kaki apa? Macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lurus macam tu kan. Jadi kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah. Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta kat Sunnah. Memang betul sahabatnya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Dr. Rozaimi Ramli tadi, yang mana beliau mengatakan memang kita harus mencintai Rasulullah SAW, tapi bukan berarti kita harus meminum darahnya. Dan salah satu cinta kita kepada Nabi SAW yaitu mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ustadz Dr. Rozaimi Ramli berani mengetes DNA apakah benar darah yang diminum para habaib itu benar-benar darah dari Rasulullah SAW. Bisa jadi itu adalah suatu kedustaan sahabatnya. Dan dari video ini sahabatnya kita bisa ambil pelajaran bahwa kita memang harus berhati-hati lagi dalam mengikuti para habaib sekarang ini yang mereka banyak mengaku keturunan Rasulullah SAW. Apalagi sekarang ini banyak beredar yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi kelakuan mereka dan sikap mereka itu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Semoga video saya ini bermanfaat sahabat ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.